Oke, selamat datang kembali di channel gue, Jonathan31. Kali ini gue pengen bahas 6 legenda hantu Jepang yang jadi inspirasi film horor populer. Siapa yang tak merinding atau bahkan menjerit saat sosok Sadako merangkak keluar dari televisi, atau saat hantu Kayako merangkak dari tangga. Hantu-hantu dalam film horor Jepang memang selalu sukses bikin para penonton ketakutan. Tak hanya Sadako dan Kayako, masih banyak karakter hantu dalam film horor Jepang yang tak kalah menakutkan. Misalnya saja Teke-Teke, Hikiko, dan Kuchisake Onna. Dan ternyata semua hantu ini bukan rekaan semata. Meskipun kisah mereka di dalam film sudah dimodifikasi demi kepentingan hiburan, namun legenda tentang mereka benar-benar ada dan tak kalah menyeramkannya. Oke, kalau gitu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Hikiko. Kisah Hikiko memang tidak terkenal Sadako, Hanako, atau Kayako. Namun di Jepang sendiri kisah hantu anak-anak ini cukup terkenal dan sudah dibuatkan beberapa film, antara lain Shin Hikiko-san, Hikiko-san versus Sadako, Hikiko-san versus Kokuro-san, dan Hikiko-san versus Kuchisake Onna. Hikiko bercerita tentang hantu gadis cilik yang semasa hidupnya kerap dibully. Setelah meninggal, dia kembali sebagai sosok hantu yang kerap memburu murid-murid sekolah. Jika dilihat dari kejauhan, Hikiko tampak sedang menyeret boneka, tetapi bila didekati ternyata mayat-mayat manusia yang diseretnya. Menurut legenda, Hikiko selalu menjadi korban penindasan, baik oleh orang tua maupun teman-teman di sekolahnya. Karena penyiksaan yang sering dialaminya, tubuh Hikiko memiliki banyak cacat. Pada satu versi cerita, Hikiko tewas terseret mobil karena keisengan teman-teman sekolahnya. Setelah meninggal dunia, hantunya kerap mencari korban, menyeret tubuh mereka sepanjang jalan hingga tercerai-berai. Kedua, Teke-Teke. Teke-Teke merupakan film horor besutan sutradara Koji Shiraishi pada tahun 2009, menceritakan tentang sekelompok murid SMA yang mencoba memecahkan misteri hantu Teke-Teke. Teke-Teke juga termasuk cerita hantu yang paling sering perbincangan di Jepang. Konon dia adalah hantu seorang wanita yang mati mengenaskan di sebuah stasiun kereta di Hokkaido. Si wanita terjatuh di atas rel kereta dan tubuh bagian bawahnya terlindas kereta. Arwahnya yang penasaran lantas menghantui seluruh kota untuk mencari bagian tubuhnya yang hilang. Hantu ini digambarkan merangkak dengan kedua tangannya yang seperti cakar. Suara keretakan yang muncul dari rangkakannya terdengar seperti kata Teke-Teke. Sementara bagian pinggang hingga kakinya lenyap, membuat siapa saja yang melihatnya ketakutan setengah mati. Ketiga, Okiku. Sama seperti Sadako, Okiku juga dibunuh dan dilempar ke dalam sumur. Sampai saat ini, sumur tempat jenazahnya yang dibuang di Puri Himeji masih ada. Menurut salah satu versi cerita, Okiku adalah pelayan yang merusak atau menghilangkan satu dari 10 pusaka milik tuannya. Sejak kematiannya, setiap malam terdengar suara Okiku yang meratap sambil menghitung pusaka dari dalam sumur. Begitu sampai ke angka 9, suaranya berubah menjadi tangisan memilukan. Kabarnya arwah Okiku baru bisa ditenangkan jika dari atas ada orang yang berteriak 10 untuk melengkapi hitungannya. Keempat, Kayako. Kayako disiksa hingga tewas oleh suaminya yang pencemburu. Yasuka Kaidan menceritakan tentang Oiwa. Oiwa adalah istri yang setia mengabdi kepada suaminya, Tamiya Iemon. Iemon yang kehilangan status sebagai samurai harus bekerja serabutan demi menyambung hidup. Karena muak dengan hidupnya yang kini kesulitan, dia membenci sang istri. Karena kepincut dengan cucu tetangganya yang kaya raya, Iemon meracuni Oiwa agar dia bisa menikah lagi. Racun tersebut membuat tubuh Oiwa cacat dan dia mati dalam kondisi yang mengenaskan. Di hari pernikahan Iemon, hantu Oiwa menuntut balas. Ketika Iemon membuka cadar istri barunya, yang terlihat adalah wajah rusak Oiwa. Merasa ketakutan, Iemon menunggal istri dan mertuanya. Akhirnya, Iemon tewas di tangan saudara lelaki Oiwa. Kelima, Hanako-san. Ada dua film yang menceritakan tentang Hanako, si hantu toilet. Film pertama adalah School Mystery yang rilis di tahun 1995. Sementara film lainnya adalah Toire no Hanako di tahun 1998. Kedua film tersebut bercerita tentang Hanako, hantu gadis cilik yang kerap muncul di toilet ketiga di lantai ketiga sebuah gedung sekolah tua. Hanako digambarkan sebagai seorang gadis cilik dengan rambut pendek dan menggunakan rok merah. Menurut legenda, Hanako terbunuh saat serangan udara pada zaman Perang Dunia Kedua. Versi lainnya menyebutkan Hanako dibunuh oleh predator seksual yang mendapatkannya bersembunyi dalam toilet. Kisah Hanako sangat populer di tahun 1980-an dan masih sering terdengar sehingga saat ini. Dan hantu Jepang terakhir yang akan dibahas adalah Kuchisake Onna.
Dia adalah hantu wanita cantik yang tewas terbunuh dengan mulut sobek. Arwahnya bukan tayangan sebagai sosok wanita misterius dengan mulut tertutup masker, kipas, atau scarf. Dia akan bertanya kepada calon korbannya, apakah aku cantik? Jika dijawab ya, Kuchisake Onna akan membuka masker dan memperlihatkan mulutnya yang sobek dari ujung telinga kiri hingga ke telinga kanan. Setelah itu dia akan bertanya lagi, bagaimana kalau sekarang? Jika dijawab iya, Kuchisake Onna akan menggoyahkan mulut korbannya dengan gunting atau pisau agar mirip dengan dirinya. Rumor tentang Kuchisake Onna berkembang pada masa Heian. Kuchisake Onna diyakini sebagai istri seorang samurai yang dibunuh karena ketahuan berselingkuh. Dikuasai amarah, sang suami yang seorang samurai merobek mulut istrinya yang cantik dengan pedang dan berkata, sekarang siapa yang anggap menyebutmu cantik? Rumor mengenai Kuchisake Onna kembali merebak di prefektur Nagasaki pada tahun 1979 dan sempat menyebabkan kepanikan warga. Sejumlah sekolah mewajibkan murid-muridnya pulang ke rumah berkelompok dengan didampingi guru atau orang tua karena muncul beberapa laporan kepada polisi mengenai seorang wanita bermasker yang kerap mengejar anak-anak sekolah. Kisah Kuchisake Onna diadaptasi ke layar lebar. Beberapa judul film yang menceritakan kisah seramnya antara lain Kuchisake Onna di tahun 1996, Kuchisake 2005, dan Sleep Mode Woman in LA 2014. Itulah hantu-hantu wanita dari film horor Jepang yang ternyata benar-benar ada di dunia nyata. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.